Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Pasal 5, Taubat dan Talqin. Ketahuilah bahwa seluruh martabat yang dijelaskan pada pasal sebelumnya tidak akan dapat dicapai kecuali dengan taubat yang tulus dan mendapat talqin dari orang yang soleh atau mursyid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah mewajibkan kepada mereka mendapatkan kalimat takwa. Quran Surat Al-Fat. Yang dimaksud kalimat takwa di sini adalah kalimat la ilaha illallah yang diambil dari orang yang bertakwa, orang yang memiliki kedekatan kepada Allah dan orang-orang yang telah memiliki kalbu yang hidup. Bukan kalimat yang didengar dari orang awam, meski lafalnya sama, namun nilainya berbeda. Kalimat la ilaha illallah yang diturunkan dalam Al-Quran memiliki dua makna, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri. Quran Surat Asy-Syaffat. Inilah makna yang diucapkan oleh orang awam. Sedangkan makna la ilaha illallah yang disertai dengan ilmu hakikat sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan mohonlah ampun bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan. Quran Surat Muhammad. Talqin yang menjadi sebab turunnya ayat ini adalah talqin zikir yang diperuntukkan bagi orang-orang khawas, seperti Rasulullah yang mentalkinkan kalimat ini kepada Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah beserta seluruh sahabat-sahabat beliau. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kita telah kembali dari jihad kecil menuju jihad yang besar, yakni jihad melawan hawa nafsu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Musuhmu yang paling berbahaya adalah hawa nafsumu yang berada di antara kedua lambungmu." Cinta Allah sendiri tidak akan dapat digapai kecuali setelah menguasai musuh-musuh di dalam wujud dirimu, seperti nafsu ammarah, nafsu lawamah, dan nafsu mulhamah. Maka bersihkanlah dirimu dari sifat-sifat hewan ternak yang tercela seperti mencintai banyak makan, banyak minum, banyak tidur, dan berbuat sia-sia. Dari sifat-sifat sabu'iyah atau sifat binatang buas seperti marah, mencaci, memukul, dan memaksa. Kemudian yang terakhir dari sifat syaitaniyah atau sifat-sifat setan seperti sombong, ujub, hasud, dengki, dan dendam, serta berbagai sifat-sifat fisik dan sifat-sifat kalbu lainnya. Jika engkau sudah bersih dari sifat-sifat tercela tersebut, engkau telah membersihkan diri dari sumber dosa, maka engkau termasuk orang-orang suci dan ahli taubat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri." Quran Surat Al-Baqarah. Adapun manusia yang hanya bertaubat dari sifat-sifat lahiriah tidak termasuk disinggung ayat ini dan bisa disebut orang yang bertobat tapi bukan ahli taubat. Taubat sendiri terbagi dua, taubatnya orang awam dan taubatnya orang-orang khusus. Taubat awam adalah taubat dari berbuat dosa kembali kepada ketaatan, taubat dari sifat tercela kembali pada akhlak terpuji, taubat dari jalan neraka kembali ke surga, taubat dari memanjakan badan kembali pada membebani diri dengan zikir, bersungguh-sungguh, dan usaha yang kuat dalam ibadah.
Tobat khusus adalah tobat yang telah melewati tobat awam dengan meninggalkan amal-amal baik menuju amal-amal ma'rifat, meninggalkan amal ma'rifat menuju amal derajat, meninggalkan amal derajat menuju amal kedekatan, dan meninggalkan alam kedekatan dan kelezatan nafsu menuju kelezatan rohani. Tobat khusus adalah meninggalkan semua selain Allah, merasakan keintiman rohani dengannya, dan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pandangan yang pasti atau mata yakin. Mengerjakan kebaikan bagi orang awam merupakan keburukan bagi orang-orang yang didekatkan Allah kepadanya. Ulama sufi besar berkata, kebaikan bagi orang-orang baik merupakan keburukan bagi orang-orang yang didekatkan dengannya, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beristighfar 100 kali. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon ampunlah engkau Muhammad atas dosamu. Quran Surat Muhammad. Yang dimaksud adalah dosa wujudnya. Tobat ini disebut inabah atau kembali. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bergaulah dengan ulama dan mendengar nasihat-nasihat bijak bestari, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan kalbu yang mati dengan cahaya hikmah seperti Dia hidupkan bumi yang tandus dengan hujan. Imam Al-Ghazali berkata, hidupnya kalbu dengan ilmu maka galilah, matinya kalbu karena kebodohan maka jauhilah. Tujuan terbaikmu adalah takwa, maka berbekallah dengannya. Cukup bagimu nasihat ini, maka camkanlah ia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbekallah karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Quran Surat Al-Baqarah.